Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terlebih dahulu kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami masih ada semua karena pertolongan dan pimpinan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau membaca dan merenungkan dari kebenaran firman-Mu. Urapi agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, kami dapat memahaminya. Karena itu berbicara kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan yang terus kita rasakan. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Filipi. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kita, karena pada saat ini dikatakan karena banyak orang Kristen berpikir bahwa setelah percaya kepada Yesus, dibaptis dan aktif melayani, maka kehidupan rohani sudah cukup. Nah, banyak orang yang beranggapan seperti itu, tetapi jarang orang merasa sudah mengenal. Dikatakan tidak jarang orang merasa sudah mengenal Kristus dengan baik karena telah lama berada di dalam gereja. Namun pembacaan kita, Rasul Paulus, seorang rasul besar, seorang teolog dan hamba Tuhan yang luar biasa, justru berkata bahwa ia belum memperoleh dan belum sempurna. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dikatakan bahwa dia pun belum memperoleh dan belum sempurna. Karena itu melalui kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, di mana Paulus mengajarkan bahwa pengenalan akan Kristus bukan sesuatu yang statis, melainkan sebuah perjalanan rohani yang harus terus dikejar. Itulah sebabnya di dalam perikop ini mengajak setiap kita orang percaya, untuk memiliki sikap rohani yang benar dalam mengejar Kristus sampai akhir hidup. Karena itu tema kita pada saat ini yaitu mengejar pengenalan akan Kristus. Karena itu bagaimana caranya supaya kita dapat mengenal Kristus lebih dalam? Yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu pengenalan akan Kristus. Itu harus terus dikejar. Karena itu di dalam pembacaan kita, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku juga menangkapnya. Dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah, ini disampaikan oleh Rasul Paulus, di mana mengingatkan kita, Paulus menekankan dengan kerendahan hati, membuka pengakuannya tentang posisi rohaninya. Dikatakan bahwa kita belum selesai memperoleh pengenalan akan Kristus. Dan juga Paulus berkata bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Yang ini menunjukkan bahwa pengenalan akan Kristus
belum pernah mencapai titik akhir selama kita masih hidup. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tetap memiliki kerendahan hati. Karena itu dikatakan tadi bahwa sekalipun kita telah lama percaya, lahir dari keluarga Kristen, dan mungkin membaca Alkitab dan melayani setiap minggunya, tetapi dikatakan bahwa selalu masih ada kedalaman Kristus yang belum kita kenal. Karena itu dikatakan perlunya ada namanya pengenalan akan Kristus. Mengenal akan Kristus itu harus terus menerus. Bukan pada saat kita percaya kepada Kristus, stuck di situ, lalu selesai. Tetapi pada saat ini kita diajarkan bahwa pengenalan akan Kristus itu harus terus dikejar, dan bukan hanya selesai satu hari, tetapi terus menerus selama kita ada, selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus mengajarkan kita dalam pembacaan kita, dikatakan bahwa Alkitab dikatakan bahwa relasi yang terus bertumbuh itu akan membuat kita semakin mengenal siapa Kristus yang kita sembah. Karena itu dikatakan bahwa kita belum sempurna. Di dalam pembacaan kita ayat yang ke-12 dikatakan bahwa kita belum sempurna dalam pengenalan akan Kristus. Paulus pun berkata bahwa atau telah sempurna. Ketika Rasul Paulus menegaskan bahwa ini tidak ada, dikatakan bahwa tidak ada orang percaya yang sudah mencapai kesempurnaan rohani. Selama kita hidup dikatakan tidak ada satupun orang yang betul-betul sudah sampai dikatakan bahwa sempurna secara rohani. Karena dikatakan kesadaran ini penting agar kita tidak jatuh di dalam namanya kesombongan. Kita diajarkan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-12, di mana dengan kerendahan hati Paulus membuka pengakuan tentang posisi rohaninya. Dikatakan saya pun tidak sempurna, belum sempurna. Karena itu dikatakan tadi bahwa orang yang merasa sudah sempurna justru akan berhenti bertumbuh. Karena itu kita diajarkan bahwa mengejar Kristus terus menerus, dan juga menganggap bahwa kita belum sempurna. Karena orang yang menganggap bahwa dia telah sempurna secara rohani, dikatakan dia akan berhenti. Dikatakan dia akan berhenti. Dan juga dikatakan bahwa sebaliknya, orang yang sadar akan keterbatasannya akan terus mengejar Kristus. Karena itu dikatakan kita telah ditangkap. Di dalam pembacaan kita ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa kita telah ditangkap oleh Kristus. Di mana Rasul Paulus sendiri berkata, tetapi aku mengejarnya kalau aku juga menangkapnya. Dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Nah, inilah dasar utama dari pengajaran Paulus. Dikatakan bahwa Kristus lebih dahulu menangkap hidupnya. Keselamatan dan panggilan Kristus itu menjadi motivasi untuk terus maju. Karena itu dikatakan tadi bahwa bukan kita yang terlebih dahulu mengenal Kristus, bukan terlebih dahulu kita yang mencari Kristus, tetapi Kristuslah yang punya inisiatif. Dikatakan Kristus yang punya inisiatif, Allah sendiri yang punya inisiatif untuk menyelamatkan kita. Orang-orang percaya supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Karena itu dikatakan tadi bahwa keselamatan dan anugerah yang Tuhan berikan, harusnya itu menjadi motivasi kita sebagai orang percaya untuk terus maju. Dan juga pengejaran kita terhadap Kristus bukan usaha manusia semata, melainkan respon kita akan anugerah yang Tuhan berikan. Karena itu
Yang kedua, dikatakan bahwa pengenalan akan Kristus itu diawali dengan kesadaran diri. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di mana ayat yang ke-13 Paulus menekankan sikap batin yang benar di dalam pengajaran, dalam perjalanan rohani. Paulus mengatakan bahwa saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Di mana kita diingatkan bahwa dengan menganggap kita sempurna atau mengenalnya, dikatakan bahwa supaya tidak ada yang muncul di dalam diri kita. Rasul Paulus mengingatkan kita agar jangan menganggap bahwa kita telah sempurna dalam pengenalan akan Kristus. Ini menunjukkan sikap kerendahan hati rohani kita, kesadaran diri kita untuk menjaga, dikatakan kesadaran diri kita agar tidak puas dalam mengenal Kristus, tetapi dikatakan melalui kerendahan hati kita mau terus menerus mengenal siapa itu Kristus, setiap hari mau membangun relasi dengan Kristus. Karena kerohanian yang sejati itu selalu dimulai dari kesadaran bahwa kita masih membutuhkan pertumbuhan rohani. Kita masih membutuhkan Tuhan. Karena itu dikatakan kita harus melupakan apa yang di belakang. Rasul Paulus pun mengatakan bahwa aku telah melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita tahu bahwa Rasul Paulus dulunya adalah seorang penganiaya jemaat. Dan juga Rasul Paulus dikatakan secara manusia wajar jika Rasul Paulus membanggakan secara kedagingan tentang asal-usulnya, tentang dirinya. Karena Rasul Paulus pun sendiri mengatakan bahwa dia adalah orang Ibrani asli dari suku Benyamin. Dan juga dikatakan bahwa ia tidak bercacat dalam melaksanakan hukum Taurat. Dan pekerjaannya adalah penganiaya jemaat. Nah, itu yang harusnya dibanggakan. Dikatakan sebagai orang Israel, orang Ibrani, itu suatu kebanggaan. Tetapi Paulus sendiri berkata bahwa aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Itu disampaikan oleh Paulus. Dikatakan bahwa yang dimaksud bukan hanya berbicara tentang kegagalan, tetapi juga keberhasilan rohani di masa lalu. Dan juga dikatakan baik dosa, luka, maupun prestasi pelayanan yang tidak boleh mengikat langkah kita hari ini. Karena itu dikatakan, jika kita hari ini terus hidup di dalam masa lalu, maka kita tidak akan pernah maju. Maka kita tidak akan pernah berani melangkah untuk ke depan. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa di mana Paulus sendiri mengatakan bahwa mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita mengarahkan diri apa yang ada di hadapan kita. Yaitu Paulus ini berbicara tentang fokus rohani, di mana hidup orang percaya harus memiliki arah yang jelas, yaitu pertumbuhan yang terus-menerus menuju Kristus. Itu yang Paulus maksud di dalam pembacaan kita di dalam ayat yang ke-13. Dikatakan bahwa dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang di hadapan Paulus? Yaitu dikatakan mahkota. Tujuan Paulus yaitu mencapai suatu mahkota, yaitu untuk tetap setia bersama-sama dengan Kristus. Karena itu dikatakan bahwa pengenalan akan Kristus menuntut kita, menuntut komitmen kita untuk terus maju, bukan berhenti atau mundur.
Itu disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana kita orang percaya dikatakan tidak tinggal di masa lalu, tapi bagaimana kita melupakan apa yang telah di belakang kita. Apa yang telah terjadi di masa lalu kita dan mengarahkan diri fokus kepada ke depan. Yaitu panggilan sorgawi dari Kristus. Dan juga yang ketiga dikatakan bahwa pengenalan akan Kristus itu berbuah atau berujung hadiah sorgawi. Nah, dikatakan bahwa di dalam ayat yang keempat ini menunjukkan tujuan akhir dari perjalanan Paulus. Paulus pun sendiri mengatakan di dalam ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, itu disampaikan oleh Rasul Paulus. Dikatakan berlari-lari demi hadiah tersebut yang merupakan tujuan akhir dari Rasul Paulus. Dikatakan dan berlari-lari kepada tujuan. Rasul Paulus tahu tujuan dia. Rasul Paulus tahu bahwa perjalanannya itu tidak akan sia-sia karena dia punya tujuan yang pasti. Yaitu dikatakan hadiah surgawi, ada upah yang akan diterima oleh Rasul Paulus dan juga kepada kita orang percaya. Karena gambaran ini menunjukkan kehidupan iman sebagai perlombaan yang menuntut ketekunan kita, kedisiplinan, dan kesetiaan kita sampai akhir. Di mana kita dituntut supaya tetap komitmen, kita dituntut untuk tetap tekun, kita dituntut untuk tetap disiplin, dan kita dituntut untuk tetap setia sampai akhir bersama-sama dengan Kristus. Karena itu dikatakan bahwa pengenalan akan Kristus tidak dijalani dengan santai, tetapi dengan kesungguhan dan ketekunan kita. Karena dikatakan bahwa hadiah tersebut merupakan panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus, di dalam Anaknya yang tunggal. Karena hadiah yang dimaksud bukanlah berbicara tentang kemuliaan duniawi, melainkan panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini menunjukkan bahwa dalam persekutuan kekal dengan Kristus dan kemuliaan yang disediakan bagi setiap orang percaya yang tetap setia kepada Kristus. Karena itu dikatakan tadi, kita diingatkan pada saat ini bahwa tujuan akhir dari pengenalan kita akan Kristus, yaitu dikatakan mahkota, yaitu panggilan sorgawi. Di mana dikatakan bahwa Rasul Paulus pun juga mengejar, dan tujuan Rasul Paulus cuma satu, yaitu mahkota sorgawi, panggilan sorgawi, di mana bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalannya, di dalam kemuliaannya. Karena itu melalui kitab Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, kita belajar bahwa pengenalan akan Kristus adalah sebuah perjalanan seumur hidup kita. Kenapa dikatakan perjalanan seumur hidup? Karena mulai dari kita mengenal Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dikatakan bahwa mulai dari situ kita akan berjalan, kita mau setiap hari mengenal Kristus sampai dikatakan akhir hidup kita, sampai kita dipanggil pulang. Karena itu dikatakan bahwa kita belum selesai selama kita hidup, kita belum selesai dan harus terus mengejar dan harus terus mengenal tentang Kristus yang kita sembah. Karena itu dikatakan bahwa kita dipanggil hidup dengan rendah hati, melupakan apa yang pernah terjadi di masa lalu kita, dan terus maju mengejar panggilan sorgawi, anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bagaimana kita merespon anugerah dari Kristus, yaitu keselamatan. Dan biarlah firman Tuhan dan kiranya setiap kita tidak berhenti pada rutinitas iman kita, tetapi terus memiliki kerinduan yang mendalam untuk mengenal Kristus lebih sungguh-sungguh setiap hari, sampai mencapai
tujuan akhir kita di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus Yesus. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini dapat menguatkan kita, dapat membuat kita tetap tekun, tetap setia, tetap disiplin untuk mengejar pengenalan akan Kristus. Amin. Firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kristus Yesus, Kristus Tuhan yang kami sembah, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, kembali menguatkan kami agar kami terus mengejar kehadiran Kristus, mengejar pengenalan akan Kristus dalam kehidupan kami. Karena kami sadar, kami tahu bahwa kami belum selesai. Selama kami hidup di dunia ini, kami mau terus mengenal Kristus dalam kehidupan kami. Mampukan kami agar kami memiliki komitmen, kami dapat bertekun, kami dapat disiplin, dan kami tetap setia mengiring Kristus sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Haleluya. Amin.